YouTube channel di Manajemen 2E. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga jangan lupa di like, komen, dan share. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Katifa Iswani dengan NPM 20153100248 yang kali ini membawakan materi terkait dengan manajemen pengendalian usaha atau manajemen pengendalian bisnis. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan kewirausahaan. Jadi teman-teman, kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar dapat bernilai tambah pada ekonomi. Konsep entrepreneurship mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama, di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini adalah orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan ya teman-teman. Kemudian, gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi asal Jerman pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi, dari Schumpeter, konsep entrepreneurship telah didudukan pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, kita bahas nih apa aja manfaat dari wirausaha. Yang pertama, menambah tenaga kerja. Yang kedua, sebagai generator pembangunan. Yang ketiga, memberi bantuan. Yang keempat, mendidik karyawan. Yang kelima, memberi contoh. Dan yang keenam, hidup efisien. Adapun ciri-ciri seorang wirausaha, yang pertama adalah orang-orang yang percaya diri, yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, yang ketiga memiliki keberanian untuk mengambil resiko, yang keempat memiliki jiwa kepemimpinan, yang kelima berorientasi ke masa depan, yang keenam memiliki kreativitas dan inovatif, yang ketujuh memiliki tenaga dalam. Selanjutnya yaitu tahapan atau macam-macam cara untuk merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Menurut Suryana di bukunya pada tahun 2006 halaman 100, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru. Yang pertama yaitu merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Dan yang ketiga adalah kerjasama manajemen atau franchising. Nah, ketiga-tiganya ini bakal kita bahas lebih mendalam lagi nih. Yang pertama yaitu adanya tahapan ketika kita merintis usaha baru. Yang pertama yaitu diawali dengan adanya ide, yang kedua mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Yang ketiga, sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana atau biasanya disebut dengan investor. Yang keempat, objek bisnis memiliki pasar. Yang kelima, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Adapun kalau kita memilih untuk membeli perusahaan yang sudah didirikan dengan beberapa alasan biasanya itu yang pertama, resiko lebih rendah, yang kedua lebih mudah, yang ketiga memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Nah, apabila kita memilih bentuk yang ketiga yaitu franchising. Nah, franchising ini adalah suatu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Nah, secara sederhananya, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Adapun teman-teman, ketiga bentuk ini memiliki kelebihan dan kekurangannya nih masing-masing. Kita bahas dulu untuk yang bentuk pertama, yaitu merintis usaha atau starting. Kelebihannya, yang pertama yaitu tentu gagasannya murni, yang kedua bebas beroperasi, yang ketiga fleksibel dan mudah penggunaan. Nah, untuk kekurangan pengakuan nama barang, yang kedua fasilitas inefisien, yang ketiga persaingan kurang diketahui. Kalau kita memilih bentuk yang ketiga juga kedua maksud saya memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Yang pertama yaitu kemungkinan sukses, yang kedua lokasi sudah cocok, yang ketiga karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap, yang keempat sudah siap beroperasi. Untuk kekurangannya, yang pertama perusahaan yang dijual biasanya lemah, yang kedua peralatan tak efisien,
Yang ketiga mahal, yang keempat sulit inovasi. Nah, untuk yang bentuk yang ketiga yaitu franchising, kelebihannya yang pertama mendapat pengalaman dalam logo, nama, metode teknik produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Nah, untuk yang kedua, kelebihannya yaitu penggunaan nama dan merek yang sudah dikenal. Adapun kekurangannya juga, teman-teman. Yang pertama itu kita menjadi tidak mandiri, yang kedua kreativitas tidak berkembang, yang ketiga menjadi kurang independen, terdominasi, rentan terhadap perubahan franchisor. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Kita bahas dulu nih pengertian dari organisasi itu sendiri. Jadi teman-teman, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Adapun ciri-ciri dari organisasi itu ada 4. Yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Dan yang keempat, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Tujuan dari organisasi sendiri, yang pertama adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau juga cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Tadi udah kita bahas terkait dengan pengertian organisasi dan juga bagian-bagian dari organisasi, yaitu ciri-ciri dan tujuannya. Kita masuk sekarang ke pembahasan manajemennya. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, kata efektif dan efisien ini harus bisa digarisbawahi ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita bahas tentang manajemennya lagi untuk memperdalam, yaitu ada di sini fungsi-fungsi manajemennya, unsur-unsur manajemen, dan juga manajemen organisasi. Untuk fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengorganisasian, staffing, koordinasi, dan pengawasan. Adapun unsur-unsurnya itu biasanya disebut dengan 6M. Nah, 6M itu adalah money, material, mesin, method, dan market. Terus kita lanjut nih, ada manajemen organisasi di sini. Organisasi akan berjalan dengan baik jika manajemennya tepat. Hal ini bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Jika manajemennya baik, maka kemungkinan besar tujuan perusahaan bisa tercapai. Selanjutnya itu ada laba di sini, teman-teman. Kata laba ini mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga kita masing-masing. Nah, pada umumnya laba kerap kali menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan atau badan usaha, yaitu dengan melihat laba yang telah diperoleh dari perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari laba adalah memberikan informasi untuk memprediksi dividen sebagai alat ukur keberhasilan manajemen dan dasar untuk mengambil keputusan. Nah, di sini ada 4 jenis-jenis laba. Yang pertama itu ada laba kotor, yang kedua ada laba usaha atau operasi, yang ketiga ada laba bersih sebelum pajak, dan yang keempat adalah laba bersih. Mungkin keempat-empatnya ini teman-teman bisa baca sendiri pengertiannya ya. Kita lanjut yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Keduanya ini mirip tapi tak sama, teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang organisasi profit, yaitu suatu kesatuan usaha atau single entity yang sudah utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Jadi, ini organisasi yang bergerak untuk mencari keuntungan. Nah, sedangkan untuk organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Selanjutnya ini adalah konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemennya. Yang pertama kita bahas dulu tentang konsep-konsep dasar manajemen
konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen maksud saya. Nah, menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perancangan dan penerapan sistem pengendalian manajemennya itu adalah yang pertama, komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus. Yang kedua, pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia. Dalam kenyataannya sering dijumpai bahwa suatu organisasi memiliki pedoman atau manual sistem pengendalian manajemen yang baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya, sehingga pengendalian manajemen yang telah dirancang tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Dan yang ketiga adalah memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Perencanaan suatu sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan biaya manfaat. Lanjut, kita bahas tentang batas-batas sistem pengendalian manajemennya. Nah, di sini yang pertama adalah formulasi strateginya, yang kedua pengendalian manajemennya, yang ketiga pengendalian tugas, dan perumusan strateginya. Selanjutnya yaitu ada perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Nah, untuk judul yang ini bakal kita bahas secara satu per satu, yaitu yang pertama, pengertian dari perilaku dalam organisasi. Dalam bukunya yang berjudul Teori Perilaku Organisasi pada tahun 2021, Marisi Butar-Butar dan kawan-kawan mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang berkaitan dengan perilaku individu dalam kelompok atau organisasi tertentu, yang menunjukkan perilaku antara individu dengan organisasi maupun sebaliknya. Nah, sederhananya, perilaku organisasi merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku dan hubungan para anggota organisasi sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Itu ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya adalah faktor-faktor atau norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Nah, untuk faktor internalnya itu ada 4. Yang pertama ada budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan persepsi, serta komunikasi. Untuk jenis-jenis organisasi, itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori umum. Yang pertama itu ada struktur fungsional, yang kedua struktur unit bisnis, dan yang ketiga struktur matriks. Nah, ketiga-tiganya ini adalah penjelasannya, mungkin teman-teman bisa membaca dulu dan memahami. Yang berikutnya kita bahas tentang pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dalam bahan organisasi. Untuk jenis-jenis pusat pertanggungjawaban teman-teman ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada pusat pendapatan, pusat beban kebijakan, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, dan pusat pemasaran. Nah, mungkin sampai di situ aja dulu pembahasan kita. Mungkin nanti bakal ada pembahasan yang lebih menarik lagi, jadi teman-teman tetap stay tune. Bye.